Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim tapi belum sempat saya jawab karena begitu banyak kesibukan-kesibukan saya. Dari minggu yang lalu, saya dengan rombongan baru saja selesai melakukan pelayanan ke Lampung. Dan di sana kita melakukan baptisan dan sakramen pernikahan kudus dengan terbentuknya Komoks Jana Suci Elizabeth. Sebenarnya sudah saya bentuk 2 atau 3 tahun yang lalu pada waktu COVID itu ya. Saya ke Sumatera, hanya waktu itu belum sempat terjadi baptisan. Ya untunglah, terima kasih Pak Beni yang begitu setia menunggu sampai saat baptisan dilakukan ya. Sehingga saya kami berangkat dari Jakarta tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 17 Oktober 2004 dan akhirnya kembali ke Jakarta lagi tanggal 19. Baik, saudara, kali ini pertanyaan berasal dari saudara Yonatan dari NTT yang dikirimkan kepada Ibu Theodora untuk saya. Tolong dibacakan. Selamat sore Ibu Theodora, saya Jonathan dari NTT. Mohon izin mau minta tolong sampaikan ke Romo Daniel. Saya mau tanya tentang Wahyu pasal 4, ayat 4 dan ayat 7. Pertanyaan pertama, dikatakan ada 24 tahta dan 24 tua-tua. Yang dimaksud dengan 24 tahta dan 24 tua-tua, apakah di surga ada 24 tahta dan 24 tua-tua, Romo Daniel? Pertanyaan kedua, ayat 7 dikatakan ada makhluk-makhluk burung dan kuda putih dan lain-lain maksudnya di surga. Apakah ada hewan-hewan seperti itu, Romo Daniel? Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Romo Daniel. Terima kasih saudara Yonatan. Pertanyaannya dari Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke 4 dan 7. Pasal 4 dan 7. Berarti ada 5 juga ya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Untuk mengerti konteksnya ini kita baca mulai ayat 2 ya. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Tentunya yang dimaksud ini penggambaran dari Allah melalui penglihatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes. Dan dia yang duduk di tahta itu, ya tentunya itu gambaran dari Allah, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ini juga gambaran dari penampakan ilahi yang sudah digambarkan dalam penglihatan Nabi Yeskiel pasal 1. Coba kita baca ayatnya yang ke 26 sampai 28. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Terus Dan di atas yang menyerupai tahta itu
ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Hanya di dalam kitab Wahyu yang seperti rupa manusia ini tidak dijelaskan. Terus Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang disekelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan. Nah, berarti ini adalah gambar kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu sendiri dinyatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia maksudnya Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Terus? Dan gambar wujud Dan Allah. gambar wujud Allah. Karena Allah tidak bisa mau dilihat oleh manusia, Dia menyatakan dirinya melalui gambarnya yang adalah firman-Nya atau anaknya. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18 tanpa 1. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, karena Allah tak seorang pun yang pernah melihat Allah, yang menyatakan Bapa agar dapat bermanifestasi kepada manusia adalah anak tunggal Allah yang setelah turun ke dunia menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Iya, terima kasih. Tak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Berarti anaklah yang mengenalkan Bapa kepada yang mengenal Bapa dan Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan Nah, orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi anaklah yang menyatakan Bapa itu. Jadi kalau ada penampakan ilahi dalam perjanjian lama, itu adalah penampakan Allah melalui firman-Nya. Karena Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ya kan? Oleh karena itu dikatakan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu terdengar suara Dia yang berfirman. Jadi kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 4, maka jelas, segera ayat 2, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta di surga, terdiri di surga, dan di tahta itu ada seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis, dan permata melingkungi tahta itu, dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Inilah penampakan kemuliaan Allah yang digambarkan di dalam Yehezkiel, yang tak lain adalah penampakan firman Allah atau anak Allah atau Kristus sebelum jadi manusia, sebagai yang menyatakan Bapa kepada manusia. Nah, ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Tahta itu lambang kekuasaan, lambang pemerintahan sebagai raja. Jadi kalau Allah gambar Allah dinyatakan duduk di dalam di atas tahta, berarti dia menyatakan diri di dalam kekuasaannya, dalam pemerintahan kerajaannya.
Di sekeliling pemerintahan kerajaannya ini ada 22 tahta. Yang di atasnya ada 24 orang tua-tua. Tua-tua ini adalah gambaran daripada umat Allah seutuhnya. Yaitu umat Allah yang dalam perjanjian lama digambarkan dengan 12 suku. Dan umat Allah yang ada dalam perjanjian baru yang digambarkan dengan 12 rasul. Jadi 12 tambah 12 adalah 24. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, akan diberi kuasa untuk menjadi raja bersama Kristus. Ya tentunya kerajaannya lah kerajaan rohani ya. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya 17. 16-17. Roh itu maksudnya Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita, yaitu roh manusia, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan dalam kerajaannya itu. Jadi semua umat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang digambarkan dengan 24 tua-tua, 12 dari perjanjian lama, yaitu para nenek moyang orang Israel, 12 dari perjanjian baru, yaitu para rasul Kristus. Itu adalah gambaran dari seluruh umat Allah sepenuhnya. Nah, umat Allah ini, baik perjanjian lama yang perjanjian baru itu, yang perjanjian lama itu percaya pada Kristus melalui antisipasi karena percaya nubuat-nubuat. Perjanjian baru percaya pada Kristus melalui partisipasi, melalui penyatuan di dalam iman dan baptisan pada Kristus, sehingga nantinya kita akan juga mendapat kemuliaan, mendapatkan tahta kerajaan ilahi ini. Sehingga kita akan ditempatkan di kerajaan anaknya yang kekasih itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Nah, kerajaan inilah yang digambarkan dengan tahta itu. Kita ditempatkan ke sana sebagai umat Allah. Jadi itulah maksudnya, ini maksud daripada dan di sekeliling tahta itu, maksudnya tahta ilahi, kekuasaan ilahi, ada 24 tahta. Ada 24 tahta, artinya ada, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Artinya semua orang yang akan diselamatkan akan berada bersama Kristus, di mana Kristus ada di dalam kemuliaannya itu. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Oleh karena dikatakan sekeliling tahta. Tua-tua ini, seluruh umat Kristus itu ada di sekeliling tahta. Dimanapun mereka berada, dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Terus mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan. Agar mereka memandang kemuliaanku, mereka berada di dalam kemuliaan itu. Maka dikatakan mereka memakai pakaian putih. Yang putih itu adalah tindakan kebenaran orang kudus, kesucian mereka, dan mahkota emas, yaitulah mahkota kemuliaan. Coba kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak,
seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ya toh, terus ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu kan, mereka diberi kemuliaan, mereka diberi makan. Yang putih ini, itulah simbolnya keadaan dari umat Allah nanti di akhir zaman. Selanjutnya ayat 7 dari Wahyu 4. Adapun makhluk yang pertama, kita baca ayat 6 ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagian kristal di tengah-tengah laut tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Dia adalah di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat ini pun sebenarnya merupakan refleksi apa yang juga sudah dilihat oleh Yehezkiel. Ya. Coba kita baca Yehezkiel pasal 1 ayat 5 sampai 10. Yehezkiel 1 ayat 5 sampai 10. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia mengenai muka, dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatannya begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Terima kasih. Pasal 10 Yehezkiel ayat 14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Terima kasih. Jadi apa yang dilihat di dalam Wahyu Yohanes ini sebenarnya adalah apa yang juga sudah dilihat oleh Yehezkiel. Hanya di Yehezkiel keempat muka itu berada dalam satu tubuh. Di dalam kitab Wahyu ini masing-masing punya tubuhnya sendiri-sendiri. Ini gambaran apa? Gambaran keempat dunia ciptaan. Dunia manusia yang digambarkan sebagai yang berwajah manusia, dunia makhluk pemamah biak yang digambarkan dengan lembu, dunia makhluk pemakan daging yang digambarkan dengan singa, dan dunia burung-burung yang digambarkan dalam bentuk singa atau Raja Wali, yang dalam Yehezkiel digambarkan sebagai kerub. Kerub itu malaikat yang bersayap. Jadi makhluk yang bersayap. Nah, mereka ini gambaran daripada malaikat-malaikat yang menguasai 4 jenis makhluk di dunia ini, yang semuanya itu menyembah Allah, mewakili makhluk-makhluk tadi untuk menyembah Allah. Jadi kalau begitu, makhluk seperti singa, ada yang lembu, ada yang seperti manusia, ada makhluk yang seperti burung nasar,
Semuanya ini gambaran daripada perwakilan-perwakilan seluruh ciptaan Allah melalui malaikat-malaikat yang melindungi mereka yang menyembah Allah di depan tahtanya. Jadi kalau saudara bertanya apakah di sana memang ada makhluk-makhluk itu, ini penglihatan ya. Ini bukan gambaran literal seperti adanya di dunia ini. Sama seperti mahkota tadi, sama seperti tahta tadi, sama seperti tua-tua tadi. Karena kitab Wahyu ini isinya adalah merupakan gambaran-gambaran secara pewahyuan mengenai apa yang ingin digambarkan di dalam ayat-ayat itu tadi. Begitu ya saudara ya, saudara Jonathan. Saya kira gitu saja jawabannya. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.